Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wang Aini dengan NIM F1B02310092. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengganti UTS sistem mikroprosesor yaitu laporan percobaan menggunakan interrupt eksternal dan interrupt timer dengan output 8 LED. Langsung saja, yang pertama di sini ada baris 1 dan baris 2, yaitu adalah komentar yang menjelaskan bahwa kode ini ditulis untuk microcontroller ATmega 328P, memberikan deskripsi ringkas fungsi program ketika tombol di pin PD2 ditekan terjadi interrupt eksternal INT0 yang akan menyalakan atau mematikan LED di port PD4-7 dan port TB PB0-3. Komentar tidak dieksekusi, hanya untuk membantu pembaca memahami tujuan kode. Lanjut, ada include header. Di sini ada include M328 PDF ing. Ini fungsinya untuk memasukkan file definisi M328 PDF ing yang membuat symbolic names untuk semua register, misalnya DDRD, port ECRA, dan sebagainya. Mempermudah programmer agar tidak perlu menulis alamat register secara manual, cukup menggunakan nama alias saja. Lanjut di sini pada baris keempat dan kelima yaitu ORG 0 kali 000 dan RJM reset Victor. Baris keempat ini menjelaskan tentang memberitahu assembler agar instruksi berikutnya ditempatkan di alamat memori 0 kali 000 yaitu reset Victor di ATmega 328. Saat microcontroller dinyalakan atau di reset, dieksekusi dimulai dari alamat ini. Lanjut pada baris kelima yaitu RNJ reset langsung lompat ke label reset untuk memulai eksekusi program utama. RJMP atau relative jump digunakan agar lebih efisien, lebih hemat memori dibanding JMP. Lanjut baris ke-6 dan ke-7, yaitu baris ke-6 di sini ada ORG into ADRR. Ini fungsinya untuk memerintahkan assembler menempatkan instruksi berikutnya di alamat interrupt Victor in 0. INT0 ADR di define di header M328 PDF ing sesuai datasheet ATmega 328P. Biasanya 0 kali 0002. Pada baris ketujuh di sini ada RJMP ISR INT0. Lompat ke ISR atau interrupt service rutin bernama ISR INT0 saat INT0 terjadi. Ini akan menangani event tombol PD2 yang ditekan. Lanjut yang ke baris ke-8 di sini ada reset. Baris ke-8 atau reset adalah entry point program utama setelah reset. CPU akan mulai mengeksekusi instruksi dari sini. Lanjut ke baris 9, 10, dan 11, 12. Di sini baris 9 yaitu lower byte dari alamat RAM paling tinggi atau RAM ke register R16. RAM di-define di header menunjukkan ke alamat akhir RAM, contohnya 0 kali 08FF. Stack pointer perlu diinisiasi agar instruksi push atau pop di ESR bekerja dengan benar. Baris ke-10 yaitu output R16 ke SPL, stack point low. Baris ke-11 di sini ada load higher byte remnant ke R16. Yang ke-12 di sini ada output R16 ke SPH atau stack pointer high. Dengan ini stack pointer siap digunakan. Lanjut kita ke konfigurasi pin PD2 sebagai input dengan pull up. Di sini baris ke-13 yaitu clear bit PD2 pada DDRD data direction register D dan set sebagai input. Baris ke-14 di sini ada set bit PD2 pada port TD and diaktifkan pull up resistor internal. Ini mencegah pin floating saat tombol tidak ditekan.
Lanjut ke konfigurasi PD4 sampai 7 sebagai output 4 LED. Nah, di sini pada baris ke-15 di sini ada LED R16 0B110. Ini adalah road register R16, yaitu bit 7 sampai 4 sama dengan 1 dan output. Bit 3 sampai 0 sama dengan 0 dan tetap input, tidak diubah. Baris ke-16 di sini output ke DDRD untuk set PD4 sampai 7 sebagai output. Lanjut ke konfigurasi pin PBO 0 sampai 3 sebagai output 4 LED. Di sini ada baris ke-17 yaitu load register R16 dengan 0B00111 bit 3 sampai 0 sama dengan 1 dan output. Bit 4 sampai 7 0 and input. Nah, di sini dia. Kita lanjut ke baris 18 yaitu output ke DDRB yang ini untuk set PB 0 sampai 3 sebagai output. Selanjutnya yang ke-9 ini matikan semua LED. Baris ke-19 dan 20 ini port TD 0 kali 00 semua LED di PD 4 sampai 7 mati. Baris 20 yaitu yang ini port TB 0 kali 00 semua LED di PB 0 sampai 3 mati. Lanjut ke konfigurasi interrupt eksternal INT 0. Di sini pada baris 21 yaitu load register R16 dengan bit ISC01 dan ISC00 set untuk INT0. Mode rising edge dissection interrupt terjadi saat tombol dilepas. Baris kedua-dua yaitu simpan R16 ke ICRA external interrupt control register A. Lanjut ke baris 23 dan 24. Di sini baris 23 load 16 dengan bit into INT0 sama dengan 1 enable INT0. Baris ke-24 yaitu simpan R16 ke MSK External Interrupt Max Register. Selanjutnya kita masuk ke aktifkan Global Interrupt. Nah, di sini baris ke-25 yaitu C. Di sini kita lihat. Ini fungsinya enable global interrupt supaya CPU mau memproses interrupt. Say atau set global interrupt enable 1 bit di sreg. Lanjut ke kita main loop. Di sini main loop baris 26 label main loop, baris 27 invite loop agar CPU menunggu interrupt tanpa melakukan aba-aba. Lanjut ke ISR into yaitu baris 28. Baris 28 entry point ISR saat INT0 terjadi tombol ditekan. Lanjut ke toggle flag listed. Nah, di sini toggle status LED. Baris ke-29, load flag LED stats dan KPIRO ke R16 baris 30 X or R16 dengan 1 toggle bit 0 on or off baris 31 simpan kembali ke GPIOR 0. Lanjut di sini yang cek flag untuk LED. Di sini ada baris ketiga dua yaitu TST R16. Nah, di sini tes apakah R16 sama dengan 0 atau flag mati dan yang baris ketiga tiga ada break LED off jika ia lompat ke LED atau off. Lanjut di sini kita ke baris 34. Di sini ada light on. Nah, ini light on. Label ini digunakan sebagai target dari interupsi brand sebelumnya. Break LED off pada baris 33. Jika flag LED bernilai 1, artinya LED seharusnya nyala. Maka CPU melanjutkan eksekusi di label LED on ini. Label membantu programmer membuat kode lebih terstruktur dan memudahkan branching atau lompat di assembly. Lanjut ke baris 35, yaitu IDI R17 0 111 000.
Di sini fungsinya untuk mengisi register L17 dengan data 8 bit 0B1110. Artinya PD7 sampai PD4 satu output high LED di port TD nyala, PD3 sampai PD0 nol output low atau tidak digunakan. Kenapa? Karena pada baris 15 sampai 16 hanya PD4 sampai PD7 yang dikonfigurasi sebagai output LED. Ini menyiapkan pola bit yang akan dikirim oleh port TD. Lanjut di sini pada baris ke-36 yaitu output TD R17. Nah, ini bisa kita lihat fungsinya yaitu menulis isi register, mengisi register R17 ke R register port TD. Port TD 0B110 menyalakan LED yang terhubung ke PD4 sampai PD7. Jika LED aktif high, biasanya LED dihubungkan antara point output port TD ke ground melalui resistor sehingga output high menyalakan LED. Baris ke-37 yaitu ID R17 0,111. Bisa kita lihat ini dia. Ini fungsinya mengisi register R17 dengan data bit 8 bit. Artinya PB3 sampai PB01 output high LED di port TB nyala. PB4 sampai PB7 and output low atau tidak digunakan. Ini menyiapkan pola bit yang akan dikirimkan ke port TB. Lanjut ke baris 38 yaitu out port TB R17. Ini berfungsi untuk menulis isi register R17 ke register port TB. Port TB 0B00011 menyalakan LED yang terhubung ke PB0 sampai PB3. Jika LED aktif high, sama seperti di port TD, LED umumnya disusun dengan anoda ke port dan katoda ke ground melalui resistor. Lanjut ke baris 39 yaitu fungsi return from interrupt yaitu RETI. Di sini mengembalikan kontrol program ke alamat di stack yaitu ke instruksi di main loop. RETI juga secara otomatis memulihkan status register atau SREC termasuk bit interrupt atau global. Dengan ini interrupt global akan diaktifkan kembali. Memungkinkan interrupt lain di proses ini adalah prosedur standar untuk menyelesaikan ISR atau interrupt service routine. Lanjut ke LED off atau matikan LED. Pada baris ke-80 di sini ada LED off. Label ini digunakan sebagai target branch dari baris 33 break LED off. Jika flag LED bernilai 0, artinya LED harus mati. Maka CPU melompat ke label ini untuk mematikan LED. Lanjut ke baris 41 yaitu ID R17 0 kali 00. Fungsinya mengisi register R7 dengan data 0 kali 00. Artinya semua bit di port TD dan port TB akan diset low. Ini akan mematikan semua LED yang dikontrol dari port TB dan port TD. Dengan mengisi 0 kali 00, kita menjamin tidak ada LED yang menyala atau high. Lanjut ke baris 42 yaitu output TD R17. Fungsinya menulis isi register R17 0 kali 00 ke port TD. Semua pin PD4 sampai PD7 akan low, LED padam jika LED high aktif. Lanjut ke baris 43 yaitu port TB out port TB R17. Ini fungsinya menulis isi register R17 0 kali 00 ke port TB. Semua pin PB0 sampai PB3 akan low, LED padam jika LED aktif atau high. Lanjut ke baris terakhir, yaitu baris reti. Ini fungsinya sama seperti di LED on, yaitu mengakhiri ISR, mengembalikan kontrol ke main loop, dan secara otomatis enable global interrupt kembali. Mungkin untuk penjelasan skripnya hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke rangkaian yang kita rangkai pada web ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada rangkaian di sini yang sudah kita buat. Nah, di sini rangkaian ini nih banyak memiliki komponen, yaitu komponen ini menunjukkan rangkaian Arduino dengan LED dan push button yang terhubung ke breadboard.
Yang pertama ini ada komponen yang digunakan yaitu Arduino Uno. Ini dia Arduino Uno. Semakin sebagai microcontroller utama untuk mengontrol logika dan aliran data. LED atau LED emitting diode terdapat 8 diode yang kita gunakan, merah dan hijau yang disusun secara berurutan digunakan untuk indikator visual, kemungkinan LED bar atau larik. Lanjut di sini ada resistor. Kita di sini menggunakan 10 resistor ya yang terpasang seri dengan masing-masing LED, berfungsi sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar. Lanjut di sini ada push button. Nah, di sini ada push button. Terdapat dua buah push button yang sebelah sini dan sini bisa kita lihat. Kemungkinan digunakan sebagai input digital ke Arduino, misalnya untuk menaikkan atau menurunkan nilai melalui sequence LED. Dan di sini kita juga menggunakan breadboard, media perakitan rangkaian tanpa solder, dan kabel jumper tentunya untuk menghubungkan pin Arduino dengan breadboard dan komponen lainnya. Kontrol LED dari Arduino, LED dihubungkan ke pin digital Arduino, kemungkinan dari pin D2 ke D11. Arduino dapat menyalakan atau mematikan LED berdasarkan program kode. Yang kedua, push button digunakan ke pin digital dan GND. Saat tombol ditekan, memberi sinyal low, mengaktifkan internal pull up resistor. Dan selanjutnya, saat tombol ditekan, Arduino mendeteksi perubahan dan merespon dengan menyalakan mematikan LED tertentu. Bisa berupa LED bar naik turun, efek larik kiri kanan, atau counter binär. Proyek indikator bar LED seperti ini biasanya untuk menghitung counter atau biner desimal, efek LED berurutan seperti Knight Rider, indikator sensor misalnya suhu, jarak, dan lain-lain, dan interaksi LED dengan input dan dari tombol. Ini setelah saya jelaskan tadi tentang program codingan dan rangkaian yang kita buat, kita akan langsung saja melakukan praktiknya. Di sini nanti saya sudah mencoba program dan sudah menjalankannya. Kita akan menampilkan dia pada rangkaian realnya yang sudah saya rangkai. Percobaan ini kita menggunakan interrupt eksternal INT0 yang akan menyala atau mematikan 8 buah LED secara bergantian, yaitu 0 sama dengan mati dan 1 sama dengan nyala. Kita bisa coba di sini, kalau dia 1 dia akan nyala, dan kalau dia 0 dia akan mati. Program menggunakan pin 2 INT0 sebagai input eksternal, sedangkan LED dihubungkan ke pin 4 sampai pin 11. Nah, yang di sini dari pin 4 sampai pin 11, ketika interrupt terjadi, misalnya tombol sekali ditekan, kayak yang tadi saya contohkan, seperti ini, maka program akan membalikan status LED nyala jika sebelumnya mati dan sebaliknya. Kita tekan sekali, dia akan mati. Oke, bisa kita lihat di sini dia nyala dan mati kalau diberikan interrupt dan tidak diberikan interrupt. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan pada percobaan kali ini. Sampai ketemu lagi pada percobaan berikutnya. Terima kasih.